Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan pengantar oceanografi. Kali ini kita akan bahas tentang dinamika pantai. Ya, secara langsung berkaitan dengan oceanografi memang agak jauh, tapi kita akan bahas juga dinamika pantai karena terpengaruh oleh dinamika samudra seperti itu. Ada dua yang akan kita bahas, yaitu tentang jenis-jenis pantai. Yang keduanya proses pembentukan satuan-satuan lahan di pantai. Nah, pada subbab yang pertama yaitu jenis-jenis pantai, kita akan bahas tentang delta. Ya, delta itu sangat khas ya. Misalnya Kairo di Mesir itu adalah delta ya. Beberapa daerah juga delta menjadi pemukiman ya yang sangat berpotensi ya untuk kesuburan tanahnya seperti itu. Kemudian kita bahas juga tentang pantai tebing atau cliffs. Ya, ini adalah dinamika pengurusan dari adanya gelombang dan arus yang akan mengakibatkan terjadinya pembentukan pantai berbentuk tebing seperti itu. Ketiga adalah pantai berpasir. Ya, ini pun adalah daerah pengendapan, daerah sedimentasi di laut yang kemudian berada di tepian pantai seperti itu. Jenis pantai yang lainnya adalah pantai gumuk pasir ya, atau senjun ya. Nah, ini yang saya ketahui misalnya ada dua ya. Yang pertama adalah di Jogja di Parangtritis ya. Kemudian ada di Jawa Barat juga di pantai selatan yaitu Sayanggelang. Nah, itu adalah gumuk pasir. Dari mana gumuk terjadi? Yaitu dari khusus yang ada di misalnya di Jogja itu gunung api Merapi itu meletus, kemudian pasirnya terbawa oleh sungai Opak ya. Kemudian masuk ke daerah pesisir pantai di daerah Yogyakarta ya. Kemudian dia diendapkan ke daerah pantainya gitu ya. Kemudian setelah dia sampai ke tepian pantai, kemudian ada hembusan angin yang membawa butiran pasir hingga ke daratan dan terjadilah gumuk pasir seperti itu. Itu bagus kita pelajari. Kemudian ada juga kita bahas tentang pantai rawa ya. Pantai rawa, kemudian ada juga yang enam adalah pantai transgresif dan regresif. Nah, ini kita akan bahas bagaimana proses terjadinya dinamika oceanografi kemudian membentuk pantai-pantai dengan berbagai macam keragaman geomorfologinya. Kemudian bagian yang subbab berikutnya yaitu proses pembentukan satuan-satuan lahan di pantai. Kita pun akan membahas sekilas tentang bagaimana misalnya terbentuknya spit misalnya ya. Itu penting dilakukan karena terkait dengan pembangunan di daerah-daerah pantai ya. Kemudian ada juga tentang fenomena atau gejala bay, kemudian ada lagun, ada inlet, ada bay barrier, kemudian ada pembolo dan lain-lain ya seperti itu. Nah, demikianlah kita akan bahas. Semoga dalam materi kali ini Anda punya wawasan lebih luas. Selain dari wawasan tentang oceanografi, juga bagaimana pengaruh dari dinamika oceanografi terhadap pembentukan pantai di setiap daerah. Terima kasih, selamat jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.